Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat pagi. Kita sepakat ya bahwa hidup ini banyak sekali pilihannya. Tidak bisa dipungkiri, ada banyak pilihan yang kita ambil. Ada pilihan yang baik, ada juga pilihan yang jelek-jelek juga. Contoh, kalau Bapak Ibu datang ke gereja ini, pasti melewati di sini ada banyak sekali yang Bapak Ibu lihat di kanan kiri, ada banyak macam-macam makanan, ada banyak macam-macam toko yang menawarkan macam-macam makanan-makanan yang disajikan, bakmi yang disajikan banyak sekali dan sebagainya. Itu baru soal makanan. Banyak juga pilihan-pilihan hidup kita di dunia ini yang juga menawarkan yang tidak baik juga, dan kita juga bisa terjebak di dalamnya. Dan itulah dunia dengan segala macam hal yang tentu bagi kita yang memiliki iman, kita diajak untuk memilih mana yang baik dan benar. Saudara-saudari, maka apa yang menjadi respon terhadap pilihan-pilihan itu? Ada seorang bapak menasihati anak laki-lakinya ketika anak laki-lakinya itu berbicara tentang kesabaran dan banyak pilihan. Lalu kemudian sang bapak menasihati, "Nak, kalau kamu marah sama seseorang, maka kamu harus bisa meresponnya dengan baik. Saya memberikan banyak pilihan dan itu respon yang juga kamu harus pilih. Yang pertama, kalau misalnya kamu berjumpa dengan orang dan marah, misalnya orang itu lebih tua, maka kamu harus tarik napas dan mulai berhitung sampai 50 dan baru kamu bicara. Kalau kamu bertemu dengan orang yang marah itu di bawah umurmu, maka kamu tarik napas dulu, hitung sampai 20 dan baru mulai bicara. Kalau dia sepantar dengan kamu, seusia dengan kamu tarik napas dalam-dalam, kamu hitung sampai 10 baru kamu bicara. Tetapi kalau dia istrimu, kamu tarik napas dalam-dalam, kamu hitung terus, jangan bicara apa-apa. Ibu-ibu senang banget ya dibelain. Bapak-bapak hati-hati tuh bapak-bapak ya. Tuh begitu dengar kata Romo katanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, maksudnya ini bukan membela ibu-ibu ya. Ini adalah bagaimana orang merespon dalam segala macam pilihan. Bagaimana orang bisa merespon pilihan-pilihan hidupnya ketika berhadapan dengan apa-apa yang dihadapinya itu. Satu lagi nih, ada seorang pasangan suami istri udah ulang tahun ke-50 dalam perkawinannya. Dia nggak dirayakan apa-apa, hanya di rumah saja berdua. Dan kemudian malaikat di surga melihat dan kasihan, dan dia datanglah ke situ. Lalu kemudian datang ke mereka, makan berdua di rumahnya sendirian ya. Lalu ditawari sama malaikat, "Kalian sudah ulang tahun 50 perkawinan, kalian setia sekali, maka mintalah apa saja." Dimulai dari istri dan kemudian suami. Sang istri bilang sama suaminya, "Boleh saya duluan?" "Boleh. Saya nggak pernah diajak-ajak pergi keliling Eropa sejak ulang tahun ke-50, sejak perkawinan itu, maka saya mau keliling Eropa." Wah, malaikat langsung, "Silahkan." Wah, diberikan waktu secepat kilat keliling Eropa, sampai lagi di situ. Lalu sekarang tinggal pilihan suaminya, mau minta apa? "Saya ingin yang ada di depan saya mau ingin menikah dengan wanita yang usianya 30 tahun lebih muda daripada saya." Silakan, dikasih juga. Terus 5 menit kemudian dia lihat, loh kok istrinya masih sama wajahnya gitu. Pas dia lihat ternyata dia yang usianya dibuat lebih tua, lebih jadi kakek-kakek gitu ya. Jadi hati-hati ya bapak-bapak ya dengan pilihan-pilihan itu ya. Pilihan-pilihan membuat kita akan membuat respon-respon tertentu terhadap hidup kita juga. Dan itulah yang pada hari ini dalam Injil kita diajak untuk bisa merespon bagaimana sikap iman kita terhadap banyak pilihan yang kadang-kadang menjebak dan menyesatkan itu. Yesus bertanya kepada muridnya, "Siapakah aku ini?" Ini bukan tanpa latar belakang. Kalau kita lihat dalam kisah Injil ini, Yesus berjalan bukan di Yerusalem, bukan juga di Galilea. Dia berjalan di tengah daerah yang namanya Kaisarea Filipi. Kaisarea Filipi itu adalah tempat di mana banyak budaya asing, bukan hanya Israel.
Ada banyak kuil-kuil yang membuat patung dewa-dewi, diukir, dipahat, di tebing, dan juga di mana-mana. Ada juga budaya Yunani dengan dewa-dewinya, Romawi dengan dewa-dewinya. Dan Yesus berjalan bersama muridnya di tengah-tengah mereka. Dan para murid ditanya, bagi kalian di tengah Allah-Allah yang ada di samping kanan kiri ini, yang membuat pilihan-pilihan ini, siapakah aku ini? Seolah-olah mau ditanyakan, di antara pilihan-pilihan itu, pilihan saya ini atau saya ini dibandingkan mereka seperti apa? Ada yang bilang tadi Elia, para nabi dan sebagainya, katanya. Tetapi yang murid yang pada hari ini diangkat namanya Petrus menjawab, Simon ini menjawab, engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup. Ini adalah jawaban dari segala macam pilihan, respon yang tepat. Dari macam-macam pilihan, Petrus menjawabnya bukan dari katanya, bukan dari orang lain, tapi menurut pengalamannya, engkau adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Kenapa dia katakan ini? Karena di tengah banyak Allah-Allah lain tadi, yang juga membuat orang tertarik untuk menyembahnya, memujinya, ada tawaran yang menarik, para murid memilih, terutama Petrus memilih, karena ada pengalaman tersendiri Yesus dengan Petrus. Dan para murid yang lain, dia merasa Mesias sebagai sang penyelamat, dia diselamatkan. Kita dengar banyak peristiwa mukjizat yang terjadi, terutama mereka diselamatkan dari angin taufan yang mengamuk. Pada waktu minggu yang lalu kita dengarkan beritanya. Banyak juga mukjizat lain yang dibuat oleh Yesus yang menunjukkan dia adalah penyelamat itu. Dan dia hidup tinggal bersama dengan para murid. Sedangkan Allah-Allah lain itu yang disembah dan dipuja itu hanya sebagai patung yang diam kaku. Tetapi Yesus yang hidup tinggal di antara mereka. Jawaban Petrus adalah jawaban berdasarkan pengalamannya di antara banyak pilihan-pilihan itu. Dan responnya itu tepat. Dia tidak kesana dan kemari, tidak katanya, tidak ini, tidak mengacu kepada nabi dan sebagainya. Dia menunjukkan pengalaman batinnya, mengungkap siapakah Yesus di antara banyak pilihan itu. Contohnya saja, di Kelapa Gading ini ada, saya yang terkenal juga ada sebuah gang itu yang isinya bakmi semua, ya, bakmi semua isinya tuh. Bang mana itu ya? Pokoknya sebelah sana lah ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sana kan banyak pilihan, mau makan ini, makan ini, makan ini. Saya tidak nyebut bakminya apa ya. Ya sebut, saya tidak menyebut siapa-siapa, takutnya nanti adalah iklan ya. Saya hanya cuma tahu saja Aloy ya. Nah itu, kalau udah gang ke gang itu, pilihannya udah itu gitu ya. Kalau saya, kalau Bapak Ibu mungkin lain ya. Tidak tergoda dengan yang lainnya karena sudah ada pengalaman, tesnya, makanannya, segala macam ya. Sebentar habis khotbah pasti ada tuh. Nah, lalu kemudian kalau kita sudah mengalami tesnya, mengalami rasanya, kita tidak akan tergoda dengan yang lainnya, pilihannya tidak ada. Ya udah itu, gitu. Tapi kalau belum mengalaminya, coba ini, coba ini, coba ini, coba ini, nggak enak segala macam. Nah itulah. Maka pengalaman yang dahsyat bagi Petrus, dia menjawab dengan pengalamannya sendiri. Di tengah tawaran-tawaran ada Allah-Allah lain yang disembah juga oleh dewa-dewa lain, oleh bangsa lain. Tapi Petrus menjawab dengan tepat berdasarkan pengalaman sendiri. Kita ditawarkan berbagai macam hal dalam dunia ini. Ada macam-macam penawaran, ada Allah-Allah lain yang ada di sekitar kita. Ada kekuasaan, ada jabatan, ada kekayaan dan sebagainya, menjadi Allah lain yang menawarkan lebih menarik dibandingkan Yesus. Kita lebih mungkin diajak untuk masuk dalam yang namanya adalah ketidakjujuran dibandingkan Yesus yang adalah kejujuran. Kita ditawarkan berbagai macam hal yang meninggalkan Tuhan dibandingkan Yesus sendiri. Dan itu adalah banyak pilihan. Bagaimana kita meresponnya dengan tepat melalui pengalaman kita sendiri. Dan pengalaman Yesus sebagai penyelamat dialami oleh Petrus. Bagaimana kita melihat Yesus sebagai penyelamat dialami dalam kehidupan kita masing-masing. Bukan kata kitab suci, bukan kata orang lain, tapi saya melihat dalam pengalaman pribadi saya bagaimana Yesus menyelamatkan hidup saya dan sebagainya. Itu adalah pengalaman pribadi. Maka Yesus menjawab, merespon kembali Petrus karena dia sudah mengatakan sebagai penyelamat yang dipilih. Maka penyelamatan itu menunjukkan kepada kita yaitu bahwa ada suatu penyelamatan yang besar dibandingkan yang kecil-kecil itu, yaitu alam maut tidak akan menguasai.
Engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasai. Apa artinya saudara-saudari? Inilah sang penyelamat yang betul-betul menyelamatkan, yang menunjukkan satu janjinya. Kalau kita berbicara tentang alam maut, di sini Yesus menggambarkan, karena di situ tadi dari Kaisarea Filipi banyak budaya-budaya asing, mau ditunjukkan yang namanya alam maut itu seperti lubang maut yang menghisap orang supaya sampai kepada kegelapan. Dan alam maut itu membawa siapapun yang tertarik akan dihisap seperti itu. Dan itu adalah bencana dan juga malapetaka kalau terhisap pada lubang itu. Dan seolah-olah Petrus dengan imannya, di situ Yesus mau mendirikan gerejanya dengan batu karang. Batu karang yang menyumbat lubang yang menghisap itu, disumbat oleh batu karang kepercayaan. Disitulah bentuk yang disebut dengan penyelamatan. Batu karang itu ditutup dengan iman akan Yesus. Batu karang itu menyumbat yang menghisap kepada kegelapan itu. Maka ketika Petrus menyatakan itu, mau ditunjukkan bagaimana iman akan Yesus menyelamatkan, bukan hanya dalam dunia tetapi dalam kehidupan kita yang selanjutnya. Disitulah iman kita ditantang untuk mengambil sebuah pilihan-pilihan yang tepat dalam segala macam godaan. Terkadang kita ditertipu terhadap instannya dunia yang menawarkan segala macam solusi dan segala macam hal yang instan, dan kemudian kita terjebak di dalamnya dengan berbagai macam pengalaman kita yang buruk. Ada sebuah kisah ya Bapak Ibu ya, ada seorang pemuda yang merintis karirnya dari mulai sederhana bekerja, lama-lama kemudian dia karirnya naik, dia mendirikan usaha, dan setiap karirnya naik dia boleh membeli macam-macam hal ya. Tadi dia nggak punya handphone, dia beri handphone yang bagus. Dia nggak punya mobil, dia beri mobil yang bagus. Dia nggak punya rumah, beli rumah yang bagus dan sebagainya. Begitu juga karirnya naik sampai dia akhirnya jadi CEO ya, tidak menyamar tapi ini ya. Dan kemudian ketika dia menjadi CEO, lalu kemudian dia punya hal apa saja yang dia beli, dan sebagaimana dia ingin, dia beli namanya jet pribadi. Kenapa dia beli jet pribadi? Karena belum punya. Dan sebagaimana dalam jet pribadi itu dia lupa membeli atau menyewa pilotnya. Tapi bagi dia mudah ya. Karena setiap dia beli barang ada buku panduannya. Dia beli handphone, ada buku panduannya, dia baca bisa. Dia ada buku panduan membeli TV, dia ada buku panduannya, bisa menjalankan itu. Dan semuanya ada, termasuk pesawat jet pribadi ini ada buku panduannya, dia baca. Dia naik jet pribadi ini dan kemudian dia baca satu persatu. Dia panduan menerbangkan jet pribadi. Pakai sabut pengaman Anda nomor 1, dipakailah, dia cepret. Kalau Anda mau jalan, kalau Anda mau menghidupkan mesin, pencet tombol hijau, dia pencet tombol hijau, benar bunyi suaranya mesin jalan. Kalau Anda ingin menjalankan pesawat ini, pencet tombol biru, dipencet tombol biru, jalan betul. Kalau Anda ingin menerbangkan pesawat ini, pencet tombol putih yang ada di atas, dia pencet tombol di atas, benar naik, terbang, dia senang sekali, lihat kanan kiri. Lalu kemudian pada saat dia buka lagi, ini turunnya gimana ya? Ternyata dia bilang panduan berikutnya sedang dicetak katanya. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana dia bisa turun di situ ya. Ya sudah, sambil membayangkan itu, bayangkan kita kalau kita ditawari dunia dengan masuk, tapi akhirnya kita terjebak. Pilihan kita salah. Disitulah kita harus melihat, mengenal Yesus, sang penyelamat bagi hidup kita, yang kita ikuti dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.